Heri, jangan dulu menyanggah dengan Bible. Anda Al-Quran saja tidak memahami, bagaimana sekarang pembicaraan harus digantikan ke Bible? Saya yakin Yesus Tuhan karena saya meyakini Bible. Yakin saya meyakini bahwa kitab Taurat dan Injil itu firman Tuhan. Jadi kalau saya tidak meyakini bahwa Taurat Injil itu firman Tuhan, ya saya seperti kalian, dungu, ya. Kamu harus terima. Saya mengatakan dungu kepada Hendy karena Hendy tidak bisa menjawab pertanyaan Muhammad Kece dan tidak bisa menunjukkan dalil-dalil yang akurat. Ya, kamu yakin sudah tidak bisa menjawab pertanyaan Muhammad Kece, akhirnya kami mau memberikan pertanyaan dari Bible, ya, memberi pertanyaan dari Bible, dari Alkitab. Ya, banyak orang Islam mengatakan bahwa Bible itu dipalsukan. Tapi itu hanya mulut saja yang tidak tahu kepada Bible. Hanya melihat dari jauh, mendengar ilmu katanya, ilmu karangan, ilmu dongeng, makanya kamu ikut-ikutan. Ya, kalau dituntut mana buktinya yang asli? Kalau memang itu Bible dipalsukan, kamu kan tidak bisa membuktikan itu. Yakin tidak bisa membuktikan. Begitu. Menurut saya Bible atau Injil itu asli. Asli tulisan Latin. Begitu saudaraku. Terima kasih. Meme kece. Dengan Anda mengatakan gospel itu adalah firman Tuhan, itu sudah terbukti bahwa Anda itu sudah kufur dari sejak lahir. Berarti Anda ini bukan murtadin. Kenapa? Orang yang tahu ilmu kodifikasi Quran akan mendudukkan kitabnya orang lain di luar Al-Quran sebagai karangan yang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar kodifikasi Quran. Orang yang Islam dari lahir akan paham. Orang yang paham tentang hadits, orang yang paham tentang sanad, orang yang paham tentang matan, orang yang paham tentang perawi, akan tahu bahwa kitabnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Duduk sebagai sabda Yesus aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Itu kalau Anda Islam dari lahir. Tapi karena Anda sudah kufur dari sejak dulu, ya mungkin Anda bisa sedikit paham bacaan atau qiraat Quran disebabkan karena mungkin Anda pernah menjadi TKI. Jadi Anda tahu surah Al-Kafirun seperti ini bacanya, Al-Ikhlas seperti ini bacanya. Karena majikan Anda adalah orang Muslim yang senantiasa sholat dan membaca Quran. Tapi kalau Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan, 100% saya jamin Anda bukan murtadin. Ya, Anda adalah kufur dari sejak lahir. Saya bisa jamin itu. Kalau ada murtadin yang berani mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan, mari kita buktikan malam ini juga. Anda boleh baptis saya kalau Anda bisa menghadapi saya mengkaji tentang itu. Kita buktikan apakah kitabnya orang Kristen itu betul-betul firman Tuhan atau bukan. Iman saya jadi jaminannya meme kece. Malam ini Anda bisa baptis saya secara langsung live video. Kalau betul Anda bisa membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah 100% firman Tuhan. Sebaliknya, saya mampu membuktikan kepada Anda kitabnya Kristen gospel itu bukan firman Tuhan. Duduk sebagai sabdanya Nabi Yesus aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Dan itu saya bisa buktikan kepada Anda. Gimana? Berani gak menghadapi tantangan saya? Meme kece. Sesekali tegas, Bang. Allahu Akbar. Pak Lopot, Pak Lopot.
Yang dibahas hanya itu aja tentang sunat aja. Dasar Pak Lopot yang dipikirkan bidadari di sorga ya. Ya kalau mending masuk surga. Kalau kagak, bidadarinya di neraka Pak Lopot. Jadi apa yang diharapkan dari Islam? Cuma ngomongin tentang seks. Masalah seks. Kasihan. Sungguh kasihan ya. Jadi tidak ada yang bermutu ya. Seks mulu yang dipikirkan. Coba sedikit-sedikit itu tunjukkan dalil hadis dan lain sebagainya. Kalau ditanya hadis bunyinya begitu, kenapa nggak sinkron? Kabur lagi, nggak nongol. Heri udah kabur, sekarang ganti Pak Lopot. Oke Pak Lopot nggak apa-apa, maju terus Pak Lopot. Selama saya belum zoom ya, nanti saya akan zoom, saya tinggalkan grup ini. Oke. Dia bukan murtadin, Bang. Dia itu kafir dari orok, dari lahir. Andaikan dia itu seorang murtadin, dia pasti tahu hadis itu apa. Ini dia menyebutkan kalau hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aja udah keliru. Dijamin 100% dia itu bukan seorang murtadin. Dia itu kafir dari orok. Ada yang mau taruhan sama dewa, silakan. Dewa bisa membuktikan dengan dari cara dia, conversation dia, cara pengucapan dia, kalau dia itu bukan seorang murtadin. Bukan. Meme kece sampai hari ini sejak perdebatan terakhir dengan saya udah sebulan, itu nggak ada nyali lagi untuk berdebat dengan saya. Karena dia tahu bahwa Zulkifli paham betul kalau meme kece itu bukan murtadin. Meme kece itu bukan murtadin, meme kece itu orang Kristen dari lahir. Dan saya bisa buktikan itu dengan cara penjabarannya dia. Mama kece menuduh surga Islam itu ada seks bebas dan seterusnya. Mencari celah di Al-Quran, mencari nama Muhammad bin Abdullah. Ini bukti bahwa Anda itu bukan murtadin. Kalau murtadin, ya seumur Anda yang sudah tua bangkokan kayak begini, pemahamannya tentang Islam masih level itu bukan murtadin. Anda itu adalah murid daripada Duladi Samarinda, Alisina. Anda diorbitkan untuk mengaku-ngaku murtadin. Dan saya jamin itu, Anda bukanlah seorang murtadin. Anda adalah pemakan babi dari sejak lahir. Dari segi wajah, cara penyampaian, mimik mulutmu, ya, bahasa tubuhmu, itu nampak kelihatan cara menyampaikannya, cara menyampaikanmu. Terus paparan-paparanmu tentang Quran, konsep imanmu terhadap Quran, kemudian pemahamanmu terhadap gospel, semua menunjukkan Anda itu bukan murtadin. Bukan murtadin Anda itu. Kalau murtadin itu kayak Saifuddin Abraham. Nah, itu murtadnya karena ekonomi. Itu ketahuan. Bukan karena ilmu, bukan karena menemukan titik celah di dalam Quran. Kalau Anda nggak sampai ke sana, level Anda nggak selevel Saifuddin Abraham, jauh. Anda itu sangat ketahuan kalau Anda itu bukan murtadin. Kalau Saifuddin Abraham udah ketahuan. Anak-anaknya memang kami bersahabat dengan anaknya. Dan kami tahu memang dia adalah murtadin karena faktor ekonomi. Tapi kalau kamu meme kece, kamu bukan murtadin. Ya, kamu adalah orang kafir dari sejak lahir, pemakan babi dari sejak lahir. Saya malah curiga Anda itu peternak babi dari kecil. Nah, untuk membuktikan kebenaran apa yang saya katakan ini, ayo hadapi saya, diskusi, jangan menghindar. Gitu loh. Kita buktikan bahwa Anda bukan murtadin. Berani enggak Anda? Umat Islam merujuk kepada hadis, dijadikan rujukan. Sementara hadis itu dikarang oleh Bukhari Muslim, yang katanya hadis itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Belum tentu. Karena yang menulis hadis entah mengalami atau tidak pada masanya Muhammad bin Abdullah hidup. Begitu. Karena hadis mulai dibukukan setelah 90 tahun Muhammad bin Abdullah wafat. Baru hadis dibukukan. Inilah yang sebenar-benarnya. Semoga saudara berpikir. Terima kasih. Nah, thank you sudah nanggapi VN saya atau tulisan saya, meskipun sifatnya ambigu. Jadi gini, saya minta Anda fokus sama saya ya, Meme Kece ya. Kita berbicara mengenai perspektif pendekatan ilmiah tentang hadis dan juga kitab yang kamu yakini sebagai firman Tuhan. Oke, Anda sudah menerangkan hadis itu sumbernya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam komponen-komponen ilmu hadis itu diterangkan ada tangga-tangga hadis, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu dan seterusnya. Untuk mengetahui ini, maka seseorang Islam harus wajib mengetahui tentang sanad, matan, perawi dan seterusnya. Ini ada kaidah-kaidah ilmu yang harus dipahami tersendiri. Ada prinsip-prinsip ilmu yang harus dilakukan untuk mengetahui standarisasi mendudukkan hadis tersebut masuk dalam kategori sabda Rasulullah atau itu hanya penyampaian-penyampaian yang tidak berdasar kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Anda sudah tahu pastinya kalau Anda itu adalah seorang murtadin. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara terinci. Justru dengan tuduhan Anda tentang hadis ini, tanpa Anda memahami, membuktikan bahwa Anda bukan murtadin. Orang Islam itu tahu, Pak. Saya SMP itu udah belajar. Ulumul hadits saya sudah kaji. Bayangkan itu. 6 tahun saya ngaji, ya, membahas tentang hadits. Di situ dikupas tuntas sehingga umat Islam yang paham ini tahu, ngerti mereka. Oh, ini hadis maudhu, ini hadis doi, ini lemah, ini palsu dan ini sahih. Dari mana diketahui itu? Ada yang dikatakan pembelajaran kritikal sanad, kritikan matan dan perawi-perawi hadis. Tapi Anda mengatakan itu diragukan, itu dan seterusnya. Membuktikan Anda bukan murtadin. Sekarang saya ingin tanya balik pada Anda. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, sesuai dengan pernyataan Anda tadi, karena Anda tidak punya ilmu menurut saya. Di dalam kitab Anda, ada beberapa kitab sejarah. Contoh, Yosua misalnya, Hakim-Hakim. Terus kemudian 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Esther. Itu adalah kitab sejarah. Ini saya ajarin Anda kalau Anda ini belum tahu, ya. Itu adalah kitab sejarah. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Pertanyaan saya, siapa penulis kitab-kitab sejarah tersebut? Jawab, enggak pakai lama. Silakan. Aduh, kita Yusmiati, kasihan. Walaupun saya sudah sunat, nggak mungkin barang saya dikasih kamu Yusmiati. Amit-amit deh. Gatel. Ya, yang suka nyeleweng itu umpan neraka. Muhammad Kece ini tahu. Makanya Muhammad Kece berhenti dari berbuat dosa, perzinahan, dosa mengutuk orang, berdosa mengkhianat orang. Jadi yang sebenarnya itu kita harus berbuat baik di dunia ini selama kita masih hidup. Begitulah kita Yusmiati. Terima kasih. Semua debater muslim Meme Kece layani. Walaupun hanya mereka itu menulis sesuatu yang sifatnya candaan, dilayani semua. Tapi giliran Zulkifli menghindar. Kenapa? Karena Meme Kece tahu kalau saya ngaku sudah sunat, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi saya menurut Nabi saya, Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, berarti Meme Kece harus nyambung kulupnya dengan kulit sapi atau paha ayam. Tapi takut karena
Jangan sampai benar yang Zulkifli bilang 2 bulan kemudian kulub saya tumbuh bulu ayam. Ya toh? Nah, kalau Anda mengaku Anda itu tidak sunat, lagi-lagi Anda tidak masuk kategori pengikut Yesus. Karena syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu harus mengikuti ajaran Yesus. Tidak mengikuti ajaran Paulus menuhankan Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus harus Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Dan Bani Israel otomatis sudah sunat. Jadi cara lain untuk cara yang Anda gunakan kemudian untuk menghindar dari saya kayak gini. Semua tulisan-tulisan debater muslim Anda tanggapin. Tapi untuk fokus kepada saya Anda nggak mau. Karena takut tumbuh bulu ayam atau takut Anda itu tidak masuk dalam kategori muridnya Yesus. Dan saya yakin sekali Anda tahu ini. Anda tahu kalau Anda adalah murtadin, Anda tahu bahwa tidak ada keselamatan di dalam ajaran di luar daripada Islam. Anda paham itu. Tapi lagi-lagi, fulus, duit, saman susah. Caranya mempertahankan hidup orang yang memiliki akal pendek kayak Meme Kece itu ya jual iman. Ini kesempatan orang-orang yang ada di luar sana yang memiliki ekonomi dan ingin memurtadkan orang lain, membeli iman-iman orang yang seperti Anda dengan rupiah, fulus. Makanya Anda tahu sebenarnya Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar. Tidak ada jalan keselamatan setelah Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kecuali Islam. Anda tahu itu. Kalaupun Anda bukan murtadin, Anda tahu Islam itu adalah agama yang benar dan tidak mampu menemukan titik celah di dalam Al-Quran, di dalam Islam, sehingga Anda nyamar menjadi murtadin. Anda tahu. Makanya Anda itu gelisah ketika melihat akun Zulkifli aktif di dalam grup. Pingin loncat malu, pingin kabur malu. Satu-satunya jalan adalah menanggapi VN yang lain dan jangan menanggapi VN Zulkifli. Itu yang Anda praktekkan sekarang. Kalau Anda itu murtadin, satu, ayo mari kita buktikan. Iman saya menjadi taruhannya. Anda nggak berani. Anda ingin membahas tentang keotentikan hadits dan juga kitab Anda. Saya sudah menjabarkan, kitab Anda ada terdiri kurang lebih 12 kitab sejarah. Siapa penulis-penulis sejarah yang ada dalam kitab Anda? Anda juga tidak tahu. Anda nggak berani jawab. Sementara saya bisa menjabarkan tentang hadits, sejarah penulisan hadits, bisa saya. Anda mau singkat atau saya jabarkan secara panjang lebar, bisa. Tapi karena Anda memang tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari uang, ya gini caranya. Kalau kalimat saya, kata-kata saya ini salah, saudara Meme Kece, yuk kita mari buktikan. Supaya tidak menjadi fitnah. Anda itu bukan murtadin. Kalau Anda murtadin, sebelum Anda murtad dan menemukan titik celah dalam Islam, tentu Anda sudah menemukan kebenaran dalam Kristen. Sekarang Anda jawab saya. Kitab sejarah yang ada dalam kitab kamu itu yang nulis siapa? Coba. Bisa enggak kamu jawab ini? Kalau tidak, berarti Anda murtadin abal-abal atau Anda memang bukan murtadin. Gimana, Kici? Hei sahawai, jangan sembarangan komentar ente. Justru Islam ini ribet. Baca kitabnya saja harus pakai sorob nahu. Harus pakai tajwid. Harus pakai idhar, idgom, ihpa. Pokoknya ribet deh. Jangankan mengerti kepada ayat itu, membacanya saja susah. Itulah makanya Muhammad Kece meninggalkan ajaran itu. Karena sangat sulit. Ya, puasa harus 1 bulan. Untuk ngosongi perut pada waktu siang. Pada waktu malam makan. Ketika waktu malam makan tidak ada manis-manis, berantem sama istrinya. Berantem sama anaknya. Di mana puasanya? Sedangkan Al-Quran mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah tiba waktunya kepadamu yaitu berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan mengosongkan perut. Tapi puasa itu supaya kamu bertakwa, saudaraku. Diubahlah oleh ahli-ahli tafsir, ahli-ahli fikih. Dari ketakwaan itu diubah dengan mengosongkan perut selama 1 bulan. Kenapa? Karena pada waktu itu 1 bulan Muhammad bin Abdullah susah mencari makanan karena sedang perang Badar. Pada waktu perang Badar selama 27 hari kesulitan makan. Maka agar merasakan semuanya, dijadikanlah bulan itu bulan puasa pada bulan Ramadan itu. Tidak makan pada waktu siang, tapi pada waktu malam boleh makan. Dari mana makanan pada waktu malam? Dari mencuri ke kampung-kampung. Makanya kalau yang mau dicurinya punya anjing, digonggong itu sama anjing. Dari situlah mulai anjing itu dinajiskan. Gara-gara tidak bisa mencuri makanan. Begitu. Itulah yang dipikirkan perut dan di bawah perut. Inilah alasan kenapa setiap hari raya Idul Fitri suka disertai dengan petasan-petasan. Karena melambangkan ketika perang Badar dengan suara senjata-senjata yang keluar dari sarangnya. Yang keluar dari senjata itu. Suara letusan bom, suara letusan senjata pistol, dan lain sebagainya. Itulah yang digambarkan pada bulan Ramadan itu. Idul Fitri itu suka adanya petasan. Begitu ceritanya, saudara. Orang Indonesia sudah tidak tahu ceritanya, memeriahkan Idul Fitri saja dengan menjual petasan-petasan. Makanya ketika ada yang menjual petasan, kebakaran, banyak korban. Itu diperingatkan oleh Tuhan. Jangan membuat petasan pada bulan Idul Fitri. Begitu. Nah, semakin nyata kan Anda bukan murtadin? Semakin nyata. Dan kalaupun Anda adalah pernah mencicipi sebagai seorang Islam, berKTP Islam, ternyata Anda memang tidak terpelajar dari segi keilmuan Islam. Kelihatan, sangat nyata. Saban hari Anda semakin menampakkan siapa Anda sebenarnya. Anda keluar dari Islam menurut pengakuan Anda, karena ajaran Islam itu susah, sulit. Jangankan menjabarkan, membacanya aja susah menurut Anda. Berarti udah kelihatan Anda itu Islam level apa ketika Anda Islam kemudian Anda murtad. Udah ketahuan kan? Anda sendiri yang sudah membuka aib Anda sendiri. Anda ingin menipu Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa membalas tipu daya sang penipu. Kelihatan nyata kan? Anda ingin membodohi umat, Anda ingin membodohi jemaat dengan mengatakan Anda adalah murtadin yang bisa Al-Quran. Nah, sekarang Anda mengatakan itu yang membuat saya murtad, karena Al-Quran itu sangat susah. Nah, kelihatan Anda secara langsung membuka aib Anda sendiri. Jadi begini, Meme Kece, Al-Quran itu susah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Paham kata kalam? Kalam itu bahasa Arab, berasal dari kata kalimah. Artinya adalah perkataan. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Siapa Allah? Sang pencipta.
Berarti ketika kita berbicara mengenai sang cipta berarti kita berbicara tentang Khalik. Sesuatu yang jauh tidak bisa terukur level tingginya dibandingkan kita yang hanya ciptaan. Ibarat meja, mencoba ingin berbicara tentang siapa si tukang kayu. Itu mustahil. Kita bisa menjabarkan secara detail. Nah, ketika Anda ingin memahami perkataan sang pencipta, Anda tidak bisa memahaminya seperti Anda memahami perkataan manusia. Yang namanya pencipta, apapun itu berbeda dengan ciptaan. Anda ingin menunjukkan bahwa kalamullah, firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Anda ingin menerimanya, Anda ingin merubahnya menjadi sebuah tulisan-tulisan yang mudah dipahami. Layaknya kitabmu yang hanya terjemahan, direvisi dan direvisi sesuai dengan selera umatnya. Tidak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan itu aja kamu nggak bisa. Itu bahasa manusia. Apalagi kalamullah. Jadi untuk membahasnya, untuk mengetahuinya, kudu wajib memiliki disiplin ilmu. Ya, Al-Quran menggelitik umat dengan menggunakan analisa akal. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, yuk bertakwa apa kagak? Yuk baca Quran aja gak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, apa yang kamu baca tadi itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ketika kau menunjukkan kata-kata itu antara tasdid, fathah, nun mati, tanwin, kasrah, kamu nggak bisa bedakan. Dan kamu okots kalau orang sini bilang. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu membaca dalil itu tidak menunjukkan Anda adalah murtadin tahun 2014. Kagak. Umur Anda sekarang di atas 50 tahun. 14 tahun yang lalu, 2014 berarti 6 tahun yang lalu, Anda sudah berumur 30-an tahun ke atas. Baca ayat yang begitu santer, yang anak TK aja tahu dalam Islam, gitu cara Anda membacanya. Sudah nyata Anda bukan murtadin. Nyata Anda bukan murtadin. Anda adalah kufur dari sejak lahir, namun mungkin pernah mencicipi sedikit pelajaran Quran. Itu satu hal yang perlu kamu pahami. Kenapa kalamullah itu susah untuk dipelajari? Karena yang mempelajarinya hanya orang-orang yang bersih, baik akal maupun hatinya. Orang pemakan babi, pelahap dosa-dosa, orang yang tidak pernah menghambakan diri kepada Allah, apalagi yang murtad, itu tidak akan pernah mungkin mencapai titik di mana level kebenaran Al-Quran itu bisa dipahami. Sama seperti Saifullah Abraham. Tapi ilmunya dia masih jauh di atas kamu. Saifullah Abraham sampai hari ini, boleh sampaikan suara saya ini ke dia. Saifuddin Abraham sampai hari ini itu selalu menghindar dari Zulkifli dari sejak zaman FB. Tanya sama dia. Apalagi macam kamu wajar. Nah, ketika Anda mendudukkan Al-Quran sebagai hal yang sangat sulit untuk dipelajari, sehingga Anda murtad, kamu jangan lupa, kamu ditampar sama Yesus. Kalau Anda mengimani gospel itu adalah perkataan Yesus, ditampar habis-habisan sama Yesus kau. Apa hal? Matius 19 ayat 24. Yesus mengatakan, sekali lagi aku katakan, aku menyatakan kepadamu bahwa lebih mudah seekor onta melewati atau masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara you mengaku murtadin karena fulus. Kayak mana lu mau masuk surga? Yesus yang kau Tuhankan aja mengaku lebih susah onta masuk ke dalam lubang jarum. Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya yang murtad karena cari kehidupan ekonomi duniawi.
Yesus yang mengaku, Yesus yang mengajarkan itu. Dan kalau kau imani kitab kamu itu adalah firman Tuhan, you ditampar habis sama Yesus. You murtad karena ekonomi kan? Itu pasti. Aku mengatakan kepadamu, kata Yesus, lebih mudah bagi seekor onta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, kamu bangga dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, dengan mengaku haji, udah pernah ke Mekah, pernah lihat Ka'bah, Anda menjelek-jelekkan Islam, Anda bangga. Karena sekarang Anda cuma modal ngomong, Anda sudah bisa makan, enggak kayak waktu Islam. Di Islam, sehebat-hebatnya mu'alaf, tidak akan pernah bisa menjadi imam. Coba tanya para mu'alaf itu. Ada nggak di antara mereka yang menjadi imam masjid besar? Ada? Nggak ada. Kenapa? Mereka mendudukkan diri mereka kepada orang-orang yang fakir ilmu. Mereka merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan umat Islam yang Islam dari lahir. Kenapa? Sepaham-pahamnya dia Al-Quran, mereka terkendala tentang qiraat, terkendala tentang tilawah. Jadi tidak mungkin dia orang jadi mu'alaf itu mencari-cari kekayaan sehingga dia mu'alaf. Nggak mungkin. Jadi imam aja kagak bisa. Lo jadi imam mau diapain? Di situ orang nggak ada ekonomi, nggak ada digaji. Nah, kalau murtadin itu hari ini murtad, besok udah tenar dia. Bisa-bisa mengganti kedudukan seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Murtadin-murtadin seluruh menggeser semua posisi pendeta. Mereka yang kemudian berbohong dengan mulut yang berbusa-busa menyatakan sesuatu tentang Islam dengan tidak benar. Sama seperti Anda. Nah, jadi kalau Anda mengaku murtadin, Anda ditampar sama Yesus. Kenapa? Kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Sementara Kristen itu identik dengan orang kaya. Kristen itu identik dengan orang-orang yang wow. Tapi Yesus nyata mengatakan di dalam Matius 19 ayat 24, lebih mudah bagi onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta masuk ke dalam lubang jarum mustahil, apalagi orang kaya. Nah, sekarang siapa yang kaya, yang selalu bangga-banggakan Kristen itu adalah orang kaya raya, Kristen itu menguasai perekonomian, Kristen itu menguasai. Oke, silakan Anda dengan kekayaan Anda, tetapi ditampar habis sama Yesus. Makanya susah umat Islam itu belajar abatasa, butuh tahun. Belum juga dia hafal Quran berapa juz, mati, tinggal, masuk surga dia. Kenapa? Kehidupannya miskin. Karena hari-harinya disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Apa itu? Kalamullah. Kalau Anda tidak, udah, kamu lakukan apa saja. Kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kita dibebaskan dari hukum penghambaan. Nikmati sesuka hati, mati masuk surga. Itu di dalam iman Anda. Tapi apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Karena itulah saya katakan, Anda bukan murtadin. Anda bukan murtadin. Kalaupun Anda adalah murtadin, sekali lagi saya katakan, kalaupun Anda adalah murtadin, Anda adalah murtad karena ekonomi, bukan karena menemukan titik celah di dalam Al-Quran. Bayangkan aja, pernyataan Anda sendiri tadi. Saya keluar dari Islam, meninggalkan ini karena susah. Membaca aja susah. Itu kan, udah nyata kan Anda katakan. Kemudian Anda mencoba membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi mat-matnya salah, tajwidmu salah, tanwinnya salah. Ya, menyebabkan kamu semakin hari semakin ketahuan kamu itu bukan murtadin. Tapi memang, ya mungkin TKI lah, ya pernah di Arab sana menjadi TKI kali kamu itu. Andi muncul lagi. Tadi kemana lo? Salat maghrib. Aduh. Nah, orang-orang pada ditanggapin. Orang yang nggak balas PN kamu tanggapin. Kenapa? Karena kamu ketahuan. Kamu takut kulitmu tumbuh bulu ayam.
Tadi Anda menjabarkan tentang hadits. Sekarang saya ajarin Anda secara singkat aja lah tentang sejarah penulisan hadits, supaya Anda tahu, supaya Anda menggunakan jurus baru. Jangan lagi hadis yang Anda serang nanti. Kemarin nyerang Muhammad bin Abdullah, lalu kemudian serang Ka'bah, lalu sekarang serang hadits. Saya ajarin sama Anda, kalau Anda itu adalah Muslim dari sejak lahir, Anda tentu paham bahwa sejarah penulisan Al-Quran itu memang berbeda dengan sejarah penulisan hadits. Ya. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Al-Quran dihafalkan, dituliskan sejaman dengan Rasulullah. Dan Rasulullah melarang sahabatnya menulis tentang hadis di zamannya. Apa hal? Karena Rasulullah tidak ingin Al-Quran bercampur aduk dengan hadis sabda-sabdanya. Itu yang perlu kamu pahami. Thank you, kamu sudah sadar, sudah mengakui bahwa hadis itu ditulis jauh sebelum dan setelah penulisan Al-Quran. Artinya setelah Quran dibukukan, barulah kemudian hadis itu dibukukan. Nah, jadi gini, fakta yang Anda harus pahami, Al-Quran itu tertulis dalam satu kitab, sementara hadis tertulis dalam banyak kitab, tergantung penulisnya. Seperti yang saya bahasakan kepada Anda, Meme Kece, di zaman Rasulullah, penulisan hadis itu dilarang oleh beliau. Kenapa? Karena beliau khawatir tercampur dengan Al-Quran. Terkecuali pada kasus-kasus tertentu di mana Rasulullah tidak khawatir hal itu tercampur. Misalnya tentang penulisan tentang detailnya, zakat, dan seterusnya. Lalu kemudian, kalau Anda adalah seorang murtadin, berarti Anda paham bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat juga masih belum fokus menulis hadis. Kenapa? Karena perhatian utama mereka adalah bagaimana mereka bisa mencurahkan semua kekuatan mereka, mencurahkan semua akal pikiran mereka, hafalan-hafalan mereka tentang Al-Quran dan penyebaran Al-Quran di pedalaman dan kepada orang-orang yang baru ingin mengenal Islam. Nah, jika kamu itu adalah seorang murtadin, maka kamu akan paham bahwa di zaman tabi'in, suasana masih mirip dengan masa sahabat. Akibatnya, mayoritas tabi'in masih enggan menuliskan hadis. Riwayat-riwayat hadis dari Nabi yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu itu, mereka simpan rapi dalam dada mereka, dalam bentuk hafalan. Paham? Jadi belum dituliskan pada masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in, itu kira-kira akhir abad 1 Hijriah, ya, atau awal 2 Hijriah, mulailah dirasakan kebutuhan menulis hadits. Itu kalau Anda murtadin, Anda akan pasti tahu itu, apa alasannya. Salah satunya karena banyak sahabat Nabi yang wafat. Banyak tabi'in besar yang wafat padahal mereka banyak menghafal hadits-hadits. Di samping itu, fitnah fanatisme politik dan mazhab membuat diciptakannya sejumlah hadits palsu dari arah timur Madinah. Ini yang kamu tahu, andaikan saja kamu itu murtadin, sehingga kamu tidak lagi membahas tentang hadits. Sekarang kamu ketampar dengan pertanyaanmu tentang hadits. Dengan saya mengatakan bahwa dalam kitabmu itu ada 12 kitab sejarah kurang lebih. Termasuk 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Nehemia, Esther, kemudian Hakim-Hakim, dan seterusnya. Siapa penulis-penulis kitab sejarah ini? Siapa? Konon itu kamu akui sebagai firman Tuhan. Siapa penulis-penulisnya? Tapi kalau berbicara mengenai hadits, itu lengkap. Ya, lengkap hadis itu. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa ketika Anda berbicara mengenai stasiun-stasiun hadits, itu berarti Anda sudah paham tentang hadits. Dan andai saja Anda sudah paham, Anda tidak akan murtad.
kalau Anda murtadin. Tapi karena Anda tidak paham sejarah penulisan Quran, sejarah penulisan hadis, sejarah zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman tabi'in, dan kapan mulai dituliskan hadis itu, Anda tidak paham, menandakan Anda bukan murtadin. Kalau Anda paham, berarti Anda memperbodoh diri Anda. Sampai kapan Anda akan melawan akal sehat Anda? Gitu loh. Saya mencari Anda di hampir setiap grup. Di grup-grup Kristen saya masuk mencari Anda tidak berani. Anda selalu menghindar. Semua orang mendengarkan VN saya di grup ini. Begitu saya up VN, semua orang buka. Cuman kau sendiri yang tidak berani buka. Kenapa? Ya itu tadi, takut kulupmu tumbuh bulu ayam. Jadi kalau kamu ingin membahas tentang hadis, saya sudah jabarkan secara terinci. Bangkitnya Umar bin Abdul Aziz, mau saya, ya, yang waktu itu menjadi khalifah pemerintah secara resmi, itu menuliskan hadis di seluruh penjuru kekuasaannya. Umar bin Abdul Aziz ini masih terhitung hidup di masa tabi'in. Tahu kamu apa tabi'in? Kalau tahu tanya, nanti saya ajarin. Benar bang. Katanya tadi saya sebagai hamba Allah tidak mengenal Allah katanya. Itu menampar muka dia gitu. Sebetulnya menampar muka dia gitu. Adakah di kitab mereka yang mengatakan, ya, di biblos mereka gitu, ada yang mengatakan, bang, pada tahun sekian akan terjadi ini, itu akan terus fenomena ini yang terjadi itu seperti itu, persis di dalam Al-Quran. Nah baru mengatakan seperti itu bang. Berarti kalau misalkan si kece itu tidak disunat, ya berarti Yesus itu nggak berguna ya. Dia takut membahas Galatia 5 ayat 2. Takut kulupnya tumbuh bulu ayam, makanya dia nggak berani buka VN-ku. Saudara Zulkifli yang saya hormati, bicara panjang lebar, tapi tidak ada satu ayat pun yang saudara tunjukkan dan jelaskan. Jadi Muhammad Kece ini murtad karena tahu bahwa hadis itu karangan Bukhari Muslim. Bagi saudara yang belum sadar bahwa hadis itu karangan Bukhari Muslim, padahal sudah ditulis di bawahnya, pengarangnya Bukhari Muslim. Kenapa Muhammad Kece murtad? Setelah Muhammad Kece sadar bahwa selama ini di dalam Islam saya mengikuti karangan Bukhari Muslim, atau dekat-dekatnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab kuning yang disebut kitab Safinatun Najah yang bermadhab Imam Syafi'i. Semuanya itu adalah karangan manusia. Oleh karena itu Muhammad Kece murtad karena justru tahu penulisan hadis, justru tahu turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak kepada Muhammad bin Abdullah, tetapi kepada malaikat Jibril. Kemudian katanya Jibril menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro. Itu tidak ada satu ayat pun, ayat Quran yang dilangsungkan diturunkan kepada Muhammad, kecuali yang diturunkan langsung kepada Muhammad tentang kawinilah istri-istri yang kamu sukai 2, 3, 4 dan pembantu yang ada di kamu. Kecuali itu langsung kepada Muhammad itu di Mekah.
Nah, kalau saudara tidak tahu bahwa ayat itu langsung kepada Muhammad diturunkan, berarti saudara harus belajar lagi kepada Muhammad Kece tentang Al-Quran. Ya, hadis itu ditulis 90 tahun setelah Muhammad wafat. Jadi tentu ada tambahan dan ada pengurangan di dalam hadis itu. Ada ditambah biar menarik, dikurangi biar pas, begitu. Jadi tidak murni lagi. Ya syukur sekarang Zulkifli menjelaskan, tapi apa yang Anda omongkan itu tidak satupun pendukung ayat yang benar mengenai pembicaraan saudara Zulkifli. Kemudian Anda mempertanyakan Alkitab. Anda hanya menyebutkan surat Yeremia sekian-sekian, harusnya ayat per ayat Anda jelaskan. Saya tahu kalau Anda menjelaskan ayat Alkitab dari Yeremia, pasti Anda akan terpentok bingung sendiri. Kenapa? Karena memahami Alkitab tidak bisa dengan akal pemikiran saja, tapi harus meminta hikmat Tuhan, pembimbingan roh yang membuat firman itu sendiri. Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran, tidak bisa dimengerti hanya akalnya saja, tapi harus dimengerti dengan hati yang bersih. Itulah firman Tuhan. Beda dengan Alkitab, hadis, bisa diakali dengan pemikiran supaya menarik. Bagaimana caranya? Itulah hadis. Karena ilmu hadis, ilmu akal dan kira-kira logika, supaya orang mau mendengar. Begitu. Karena tidak ada pewahyuan kepada ahli hadis. Tidak ada pewahyuan kepada ahli hadis. Beda dengan penulis Alkitab. Dia mempunyai pewahyuan. Tidak sembarangan. Jadi Alkitab ini bukan hasil hawa nafsu orang. Oleh karena itu Zulkifli berhenti saudara memplesetkan ayat-ayat Alkitab. Karena saya tahu saudara tidak memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi berbicara itu harus jelas dulu. Target ayat yang jadi pijakan. Jangan asal ngomong, panjang lebar, ngelantur. Orang lain suruh mendengarkan ceramah Anda, sementara ceramah Anda tidak ada bijinya sama sekali. Bagaikan tong kosong dipukul nyaring bunyinya. Memang sepertinya pembicaraan anak itu benar, tapi tidak satupun ayat yang bisa mendukung kebenaran perkataan saudara Zulkifli. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara Zulkifli, jangan lagi mempleset-plesetkan ayat Alkitab. Belajarlah dulu ya. Memang Anda orang pinter, bisa memutar balik perkataan yang bertanya. Saya akui Anda itu memang pinter, tapi di hadapan Tuhan Anda tidak ada apa-apanya. Ya, ingat ini Pak Zulkifli yang saya hormati, silakan ditanggapi. Anda jangan ceramah sebelah aja di kelompok Anda ya. Tolong kalau berbicara itu dukung dengan ayat, dengan surat, dengan judul ya, supaya jelas, tidak ngawur dan ngelantur. Oke? Terima kasih Pak Zulkifli. Thank you. Ya, jadi Anda sudah berani fokus sama saya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Jadi begini, saudara Meme Kece. Anda menuntut saya menunjukkan hadits, menunjukkan ayat. Oke, sebentar saya akan tunjukkan ayat kepada Anda. Saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan awal Anda. Antara bagaimana kemudian Anda menjabarkan penjabaran saya kemudian dengan mengatakan kamu jangan memelintir-melintir ayat di dalam kitab kami. Harusnya saya menunjukkan katamu bahwa kitab sejarah misalnya Nehemia ayat berapa dan seterusnya. Justru ini saya berikan kemudahan samamu. Kemudahan demi kemudahan untuk membuktikan bahwa kamu itu adalah orang yang paham tentang kitabmu saat sekarang ini. Dan Anda paham tentang kitab Anda ketika Anda masih Islam. Saya tanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau Anda mengimani kitab Anda adalah firman Tuhan, tunjukkan
Siapa penulis kitab Hakim-Hakim? Siapa penulis kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik? Siapa penulis kitab itu? Dan tunjukkan secara detail sebagaimana saya menjabarkan tentang penulisan hadits, sejarah penulisan hadits. Saya tadi sudah menerangkan kepada Anda masa Nabi, masa sahabat, masa Khulafaur Rasyidin, masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in. Saya sudah jabarkan. Kalau Anda orang terpelajar, maka secara nalar sehat, Anda akan paham proses perjalanan hadits itu seperti apa, kemudian sampai kepada perawi. Lalu kemudian lagi-lagi Anda menjelaskan tentang bahwa hadits itu adalah karangan perawi. Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ini membuktikan Anda itu bukan Islam dari sejak lahir. Masa perawi hadits Anda katakan pengarang? Padahal ulama-ulama ini adalah orang yang terkenal. Kepribadiannya, keilmuannya, sejarah hidupnya, perilaku dalam kehidupannya, dan usianya dimanfaatkan untuk apa? Semua diterangkan secara terinci di dalam sejarah. Anda tidak tahu perawi atau rawi adalah orang-orang yang menghafal hadis di seluruh dunia pada setiap zaman. Ya. Lalu kemudian perawi ini menyampaikan ke orang-orang yang ada setelahnya, yang ada generasi berikutnya. Itulah perawi hadis. Dan dengan mengetahui atau menjabarkan tentang siapa perawi ini, maka saudara akan paham hadis yang disampaikan benar atau tidak. Ini yang perlu Anda pahami. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Ternyata Anda itu tidak ngerti apa itu perawi. Anda tidak tahu apa itu sahih dan hasan. Anda tidak tahu apa itu doif, apa itu matruk, apa itu maudhu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda mengatakan perawi itu adalah pengarang hadis. Inilah bukti bahwa Anda itu bukan murtadin. Kalau murtadin pasti tahu tentang itu. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah dan seterusnya. Gini, saya terangkan kepada Anda kaitannya dengan hadis. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106, Allah berfirman, wa Qur'anan faraknahu litakra'ahu alan nasi ala muqsi wa nasalnahu tanzila. Ya, wa nazzalnahu tanzila. Ala muqzi wala muqzi wa nazzalna tanzila. Artinya apa? Ini perlu kamu pahami dengan baik. Allah berfirman, Al-Quran itu telah kami wahyukan dengan cara berangsur-angsur kepadamu, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, lalu kemudian yang saya terangkan kepada Anda di awal tadi, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang ditugasi untuk menyampaikan kepada manusia adalah orang yang dipercaya, orang yang memiliki gelar Al-Amin, orang terpercaya. Dia harus terjaga lisannya dari perkataan dusta. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Kamu menuntut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah, agar kitab suci Al-Quran itu diakui bahwa itu adalah asal-usulnya dari Muhammad anaknya Siti Aminah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mempraktekkan apa yang tertuang di dalam kitab Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, bahwa sang penolong itu tidak akan berkata-kata dari mulutnya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan dan diperintahkan untuk ia katakan. Itulah dia. Jadi dia tidak mengakui dengan kesombongannya, Al-Quran yang firman Allah yang diwahyukan kepadaku ini adalah buatan anaknya Abdullah, adalah buatan anaknya Aminah, dan itulah aku Muhammad. Tidak.
Justru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur, ketika Al-Quran itu dibacakan perlahan-lahan, beliau tidak mau penjelasannya dia tentang kalamullah itu dicatat. Gak mau dia. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu ada yang menghafal, ada yang mencatat. Masa itu belum ada buku seperti banyaknya buku sama seperti saat sekarang. Sehingga Rasulullah melarang, jangan kamu menulis. Jangan kau menulis hadis. Jangan kau menulis perkataan-perkataan saya selain daripada perkataan Allah. Jangan. Karena saya takut nanti bercampur aduk dengan perkataan pribadi saya dengan perkataan Allah. Makanya andai saja kamu adalah murtadin, maka engkau akan paham Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab, tetapi apa yang terjadi terhadap muatannya? Sama-sama bahasa Arab, tapi kalimatnya nggak sama, muatannya nggak sama, rasa bahasanya nggak sama, isi kandungannya nggak sama, makna rinciannya nggak sama, tafsirannya nggak sama. Kenapa? Satu perkataan Allah, satu perkataan Rasul. Itu yang perlu kamu pahami jika kamu adalah seorang murtadin. Kuasai itu dulu, baru kau ngaku membodoh-bodohi orang bahwa kamu itu murtadin. Al-Quran sudah jelas diterangkan. Wa Qur'anan faraqnahu ya litaqra'a 'alan nas 'ala mukfi wa nazzalnah tanzila. Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur, perlahan-lahan, agar engkau Rasulullah Muhammad SAW membacakan kepada para sahabatmu dengan perlahan, kepada manusia dengan perlahan, dan kami mewahyukan bagian demi bagian. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu firman Allah yang tidak diwahyukan secara tergesa-gesa, agar mudah dipahami, dan penjabarannya kemudian dijabarkan oleh Rasulullah melalui hadits. Dan saat itu belum dikatakan hadits, tapi dikatakan sebagai penjabaran, pemahaman, pengkajian, penjelasan, keterangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan baru disebut hadits. Ya, jadi Anda ini dibilang murtadin juga bukan, dibilang juga murtadin. Ya minimal Anda adalah pernah menjadi TKI, menjadi pembantu orang Islam, sehingga Anda tahu Quran sedikit. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan hadis itu adalah karangan Bukhari Muslim, ini bukti Anda itu bukan murtadin. Berarti Anda nggak paham hadis. Anda nggak tahu bagaimana kemudian itu perawi, apa itu sanad, apa itu matan, dan seterusnya. Gambaran akan adanya hadis itu sudah saya terangkan dalam surah Al-Isra ayat 106. Rasulullah ditugaskan, dan kata Allah di dalam Ulangan 18 ayat 18, Nabi yang sama seperti Musa itu akan aku taruh firmanku di mulutnya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Tidak dia katakan dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarkan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa kitab kami itu adalah ini dan itu. Buktikan siapa penulis kitab sejarah yang ada dalam kitabmu. Kalau hadis kan sudah jelas, ya, dari tabi'in, dari sahabat, dari khulafaur rasyidin, ke tabi'in, ke tabi'in, lalu kemudian ke perawi. Udah jelas, tangga-tangganya, stasiun-stasiunnya jelas. Nah sekarang kitabmu, Lukas terima dari mana? Di mana Lukas ketemu Yesus? Siapa saksi melihat Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Nama saksinya apa dan apa bunyi kesaksiannya? Ya. Kalau hadis jelas dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, Rasulullah bersabda, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, dari si fulan menyampaikan kesimpulan, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda. Orang-orangnya ada, namanya lengkap. Nah sekarang Lukas menerima apa yang dituliskannya itu terima dari mana? Lukas menuliskan, Paulus menuliskan, Markus menuliskan. Itu ditulis dari mana sementara mereka nggak pernah bertemu dengan Yesus?
Jadi saya katakan samamu, kitabmu duduk untuk menyaingi hadis sahih saja, nggak bisa. Apalagi duduk menyaingi Al-Quran, nggak bisa dia. Karena kenapa? Kitabmu itu adalah kitab kisah. Orang-orang yang gemar menulis, andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Yesus, atau satu abad setelah Yesus, Khairil Anwar juga kitabnya kau jadikan kitab suci. Andai saja dia hidup pada masa itu, kamu jadikan kitab suci tulisan-tulisan Khairil Anwar itu. Sayangnya dia hidup di zaman kita. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi semakin kau menghujat Quran, semakin kau menjelaskan imanmu, semakin nampak kau bukanlah seorang murtadin. Tapi kamu adalah orang yang takut tumbuh di kulupnya bulu ayam. Paham? Zulkifli. Yang diomongin di dalam Islam itu cuma kulub, barang segitu aja. Dasar orang tidak berilmu. Ya, ditanya ayat malah lari. Ditanya ayat malah lari. Jadi kalau berbicara ini harus jelas pijakan ayatnya ke hadis, ke Al-Quran atau ke Alkitab. Kalau memang pijakannya Alkitab, jelaskan ayatnya berbunyinya seperti apa dan esensinya seperti apa, harus bagaimana. Jelaskan seperti itu. Jangan suruh orang lain baca ayat segini, terus nyambungnya kemana. Makanya belajar Alkitab itu penting. Karena di dalam Alkitab itu ada perikopnya, ada ada penjelasannya supaya sinkron. Jadi tidak ngawur dan ngelantur. Ya, silahkan Anda buka Alkitab. Sangat jelas, sangat runut ceritanya dari awal sampai akhir dengan maksud yang disebutkan di dalam perikop tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Tidak jelas cerita tentang apa. Satu surat, ayat yang pertama cerita tentang Adam, ayat yang kedua cerita tentang Ibrahim. Kan itu tidak nyambung, saudara. Jangan jauh-jauh saja. Ayat Al-Fatihah. Di ayat yang pertama harus memuji Allah kepada yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat yang kedua menjelaskan tentang menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa Allah mengatakan hanya kepadamu aku bernyembah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu katanya Al-Quran firman Allah. Kok Allah minta? Oh, Allah menyembah siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak mungkin Allah Maha Tahu minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dengan ayat ini saja saudara harusnya sadar. Ternyata Al-Fatihah itu bukan firman Allah. Melainkan doa dari manusia ditujukan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus sudah jelas. Surat 43 Al-Zukhruf ayat 61 berkata begini. Fa innahu la ilmun lisya'ati falan tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu mengikuti Isa. Inilah jalan yang lurus. Begitu saudara. Jadi mengikuti Isa Al-Masih itu menemukan jalan yang lurus.
Oke, makasih karena sudah Zoom saya dimulai. Sampai ini dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kabur dulu ente meme kece. Jangan kabur dulu. Jadi saya mengangkat tema ini bukan Anda saya anggap paham tentang pertanyaan-pertanyaan saya. Tidak. Saya sudah tahu Anda akan kabur. Pasti itu. Anda akan menghindar dari saya. Ya. Kenapa? Karena pijakan Anda dengan mengaku murtadin, dengan sedikit membahas tentang Quran, terjemahan Quran dan isi terjemahan, itu menunjukkan Anda itu bukan murtadin, tapi orang yang pernah belajar Islam, belajar Quran, belajar membaca, tapi pada poin-poin tertentu. Terbukti dari penjelasan-penjelasan Anda gitu loh. Kenapa Anda tidak mau membahas tentang kulub? Karena Anda ditampar sama Paulus. Kalau Anda adalah murtadin, berarti Anda sekarang tidak berkulub. Sementara Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu untuk berulang kali, untuk ketiga kalinya. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu kamu ditampar. Jadi supaya Yesus Kristus itu berguna bagimu, kudu wajib kulubmu itu kamu sambung dengan kulit sapi atau kulit siapa gitu. Karena nggak mungkin kamu bisa menemukan kulubmu lagi gitu ya kan. Nah, itu yang menyebabkan kamu tidak mau fokus sama aku. Kalau kamu tidak disunat, sama saja. Kalau misalnya kamu itu hanya nyamar murtadin, berarti kamu masih berkulub. Berarti kamu tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Aku sunat, muridku sunat. Nah, kalau kamu itu bukan murtadin, berarti Kristen dari dulu, berarti Anda itu tidak sunat. Itu, kalau Anda tidak sunat, berarti Anda bukan murid Yesus. Nah, kalau Anda bersunat, Anda akan sesuai dengan pernyataan Paulus. Yesus tidak berguna bagi Anda. Jadi Anda bingung. Sehingga Anda mengambil kesimpulan, yang penting saya makan. Gitu loh. Lalu kemudian Anda mencoba membahas surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Anda seakan-akan ingin mengajarkan bahwa Allah itu adalah makhluk. Sehingga ketika ada firman Allah yang diajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan kalam, Anda kemudian mengatakan Allah berkata, minta petunjuk jalan yang lurus. Anda seakan-akan mendudukkan Allah itu makhluk layaknya di dalam iman mitologi Yunani yang Anda imani sekarang. Anda salah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Sumber pewahyuannya itu adalah Allah. Berarti ikatan-ikatan aturan yang tertuang di dalamnya itu mengikat kepada manusia, bukan mengikat kepada Allah. Bagaimana kemudian Allah itu disebut sebagai penyayang pengasih? Allah menunjukkan jalan supaya manusia itu selamat. Udah dikasih tiketnya, dikasih kuncinya. Anda mau gunakan, Anda mau tinggalkan, itu terserah Anda. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti ayat itu untuk Allah. Bukan ayat itu diwahyukan untuk Allah, tapi Allah mewahyukan ayat itu untuk manusia. Agar manusia minta petunjuk kepada dirinya. Sama ketika kamu waktu bayi, ibumu ngajarin kamu manggil dirinya dengan cara apa? Dengan cara dia mengajarkan kamu memanggil ibu. Ibumu
mengajarkan kamu, sambil netein kamu, dia ngajarin kamu. Ayo panggil ibu nak, ayo panggil ibu nak, ibu, ibu. Akhirnya kamu sudah pandai panggilan ibu. Karena ibumu mengajarkanmu memanggil ibu kepada dirinya. Nah, kalau analisamu ini digunakan kepada analisa yang ibu menyusui anaknya, kepada ibu mana lagi dia memanggil, sementara dia sedang berbicara kepada anaknya. Itu artinya ibu ini sedang mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Sama ketika Rasulullah menerima perintah ini, ihdinas siratal mustaqim, berarti Allah menginginkan manusia minta petunjuk yang lurus kepada Allah. Sama, andai saja kamu itu punya akal sehat, lalu kemudian Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu hanya Yesus, karena hanya Yesus yang tahu hari kiamat. Kamu pendusta. Markus 13 ayat 32, Yesus tidak nyata mengatakan, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga pun tidak, saya pun tidak, hanya Bapa yang tahu tentang kiamat itu. Saya pun tidak, kata Yesus. Pengakuannya Markus 13 ayat 32. Kalau kamu mengimani kitabmu, Markus ini, berarti kamu harus menggugurkan Al-Quran sesuai dengan pemahamanmu terhadap terjemahan Al-Quran yang kamu bacakan ayatnya tadi. Bahwa sungguh Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat, mengabarkan tentang hari kiamat, menginformasikan tentang hari kiamat. Tapi Isa tidak dinyatakan mengetahui kapan kiamat. Isa, Musa, Abraham tahu semua tentang kiamat itu. Bahwa kiamat itu adalah berakhirnya kehidupan di muka bumi. Tahu dia. Yesus tahu. Tapi kapan hari kiamat? Apakah Al-Quran menerangkan sungguh Isa itu mengetahui kapan terjadinya kiamat? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat seperti itu, wahai pendusta. Tidak ada. Allah hanya menerangkan sungguh Isa itu mengabarkan tentang adanya hari kiamat. Semua juga orang mengajarkan itu. Ayah eyang saya juga mengajarkan, hai Zulkifli, sadarilah bahwa kiamat itu ada. Tapi kapan kiamatnya hanya Allah saja yang tahu. Anda mengatakan Yesus dalam Al-Quran tahu tentang kiamat. Oh, berarti Anda lebih percaya Al-Quran daripada Markus 13 ayat 32, di mana Yesus mengaku, aku tidak tahu kiamat itu kapan. Malaikat di surga pun tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Termasuk saya. Hanya Bapa yang di surga yang tahu kiamat itu kapan. Itu yang perlu kamu paham. Kalau Anda ingin membodoh-bodohi di jemaat sekolah minggu, mungkin. Kalau di sini jangan. Anda ditampar sama kitab Anda sendiri. Itu loh. Ya. Kenapa Yesus dikatakan sebagai jalan yang lurus? Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya junub. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya wudhu. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya sholat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya syahadat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya puasa. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya bersunat. Karena Yesus mengajarkan bagaimana caranya menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Maka Yesus disebut sebagai jalan yang lurus. Siapa yang tidak mengikuti jalannya Yesus, maka dia berada pada jalan yang bengkok. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu. Kamu murtad, nyembah Yesus, ikut jalannya siapa kamu? Nah, kamu murtad makan babi, ikut jalannya siapa kamu? Hah? Siapa yang nunjukin jalan agar menyembah Yesus itu? Siapa yang menunjukkan jalan agar kamu mengkitabkan karangan-karangan orang yang tidak dikenal itu? Siapa? Kalau saya yang menunjukkan jalan agar saya ikut kepada Muhammad adalah Yesus. Di mana Yesus perintahkan? Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Kemudian di mana lagi? Kisah Para Rasul 3 ayat 22 ayat 23. Di mana lagi? Hampir seluruh kitab tanah yang berbicara tentang nubuatan itu digenapi oleh Rasulullah. Yesaya 29 ayat 12. Ketika kitab termeterai itu diberikan kepada orang itu, kemudian seorang nabi itu akan berkata apa? Dia akan dikatakan, diperintahkan, bacalah. Orang itu akan berkata, aku tidak dapat membaca. Siapa yang dimaksud?
Apakah ada nabi di luar daripada Muhammad yang diceritakan sama seperti yang cerita Yesaya 29 ayat 12 itu? Tidak ada, hanya Muhammad. Berarti kitab yang Anda ambil dari Bani Israel dan juga kitab yang Anda ambil dari Yunani, itulah yang menginstruksikan agar kami mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi dan dikokohkan dengan diwahyukannya Al-Quran. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, tapi Anda kabur. Ya, saya bukannya mau minta Anda menjelaskan ayat per ayat. Saya hanya mengatakan, di kitab Anda itu banyak sejarah. Kitab sejarah itu ada kurang lebih 12 kalau saya nggak keliru. Tawarik 1, Tawarik 2 itu berbicara mengenai sejarah. Esra mengenai sejarah. Nehemia sejarah, Esther sejarah. 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Samuel, 2 Samuel, Hakim-Hakim, Yosua, Rut, itu semua adalah kitab sejarah. Nah, kitab sejarah yang adalah firman Tuhan dalam kitabmu itu, siapa yang nuliskan? Apa jawabanmu? Saya mau Zoom. Kamu Zoom mau memaparkan apa? Kamu nggak ada ilmu sama sekali. Jadi itu cuma alasan kamu aja. Ya. Jadi malam ini kamu sudah ketahuan, kamu bukan murtadin. Kalaupun kau murtadin, kamu tidak paham Quran, kamu tidak paham hadits. Tetapi secara garis besar, ketika saya mendengarkan semua penjabaran kamu, baik itu kamu sedang berdebat dengan orang lain maupun dengan saya, jelas nyata kamu bukan murtadin, tetapi hanya penyelundup, penyusup yang ngaku-ngaku sebagai murtadin. Kamu adalah penyesat. Saya kira seperti itu ya. Karena kamu sudah kabur, mudah-mudahan setelahnya kamu mendengarkan VN saya, supaya kamu sadar, jalan yang lurus itu adalah la ilaha illallah. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah Yesus Rasulullah, Yesus utusan Allah, bukan Yesus itu adalah Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Yohanes 17 ayat 3. Saya kira demikian ya, Meme Kece. Semoga besok hari kamu masih ada nyali untuk berdebat dengan saya. Tapi saya yakin, karena setiap kita berdebat, kamu tampar habis dengan kitabmu sendiri. Ya, saya yakin kamu akan semakin takut untuk berdebat dengan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Oke, saya akhiri. Salam satu Tuhan.